pembelajaran kepada publik. Jangan dibiarkan saja, karena kalau dibiarkan tanpa counter wacana nanti dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi saya mengatakan tidak perlu diadukan lah, masa kita main polisi-polisian cemen kan. Tapi kita counter sebagai pembelajaran. Nah, rupanya ada respons, tanggapan dari Anies Baswedan. Menarik ya, apa yang ditanggapi atau dituliskan atau yang dibuat oleh Anies Baswedan untuk menanggapi ujaran rasisme dari Umar Bonte ini. Coba kita lihat dan juga nanti kita bahas bahwa Indonesia ini yang namanya pejuang itu ada yang bangsa asing atau bangsa keturunan, ya termasuk Abdurrahman Baswedan. Ada juga yang namanya Dwes Dekker, ya kan, pendiri Industry Party, ya. Kemudian ada juga Lipojian kalau tidak salah. Dan jangan lupa pahlawan-pahlawan olahraga juga keturunan. Aneh nih, Umar Bonte masih mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Tapi kita lihat ya. Ini respons Demokrat dan Anies setelah diserang pernyataan rasis Ketua KNPI Umar Bonte. Dan ini menarik ya, jadi cool Anies menanggapinya. Tapi sebelumnya kita bacakan bagaimana tanggapan dari Demokrat dulu yang disampaikan oleh Johnson Sitindaun, ya, Johnson Sitindaun. Jadi Partai Demokrat yang menjadi salah satu parpol pengusung Anies menjadi capres pun merespons pernyataan Umar Bonte tersebut. Ini Bonte. Oh ya Bonte. Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun mengungkapkan terkait istilah Presiden Asli Indonesia telah dihapuskan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Johnson mengatakan istilah asli telah dihilangkan dan menjadi calon presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, ya, warga negara lain. Ia pun mendukung atas perubahan istilah tersebut melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena jika kita masih pakai kata asli seperti di Undang-Undang Dasar lama, sangat sulit sekarang apalagi puluhan tahun ke depan untuk menentukan keaslian orang Indonesia ini. Terlebih dengan semakin banyaknya perkawinan campuran. Jadi suatu saat Denny Indrayana misalnya pernah mengatakan kalau dia juga keturunan Chinese sesungguhnya, Tionghoa. Jadi dari buyutnya atau dari kakek atau neneknya. Wajar ya, karena dia orang Kalimantan, banyak keturunan Tionghoa di sana. Masa mau kita bentuk lagi lembaga badan untuk menentukan keaslian seseorang jadi orang Indonesia asli? Tulis Johnson dalam akun Twitter pribadi. Ekspresi dari kreativitas relawan publik, tentu mereka punya ekspresi-ekspresi yang predictable. Jadi benar-benar di luar apa yang kita pikirkan, dan itu suatu bentuk kreativitas. Apalagi Bandung kan kota kreatif ya. Mungkin ini baru dari Bandung, nanti di Jogja atau di Surabaya lain lagi, atau di Bali mungkin lain lagi gitu. Tentu hal itu suatu hal yang sangat kita harus apresiasi ya. Saya yang keliling-keliling, kenapa kamu yang pusing gitu kan. Itu menunjukkan suatu hal yang Anies benar-benar mendapatkan tempat di hati publik secara spontan. Spontanitas itu harus kita hargai. Bentuk kreativitas itu suatu hal yang harus diapresiasi. Nah, dan ini juga jauh dari kepribumian Anies diragukan Umar Bonte. Haikal Safar ingatkan leluhur yang ikut berjuang lawan Belanda. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, Ketua Umum Pribumi Haikal Safar merespon ucapan Ketua DPP KNPI Laude Umar Bonte yang mengomentari asal-usul kelahiran bakal calon Presiden Anies Baswedan. Dalam video yang diunggah di akun TikTok, Umar Bonte menyebut baca pres Anies Baswedan bukan keturunan asli pribumi. Pernyataan Laude Umar Bonte diduga gagal paham soal pribumi, kata Haikal di Jakarta pada Sabtu 13 Mei 2023.
Haikal menyayangkan pernyataan Umar Bonte yang dinilainya rasis dalam pola pikirnya terkait toleransi kebangsaan. Menurut Haikal, Umar Bonte gagal paham dalam konteks melihat ke belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia di era melawan kolonialisme penjajahan Belanda. Dia mengingatkan berbagai macam suku dan ras bangsa Indonesia sama-sama berjuang untuk kemerdekaan tanpa membeda-bedakan. Saya menyarankan agar Laude Umar Bonte itu memberikan semangat kepada para pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia. Pentingnya keberadaan gerakan pribumi di negara kita tercinta, Indonesia yang sangat kaya dengan berlimpahnya sumber daya alam. Seperti dalam ungkapan sastra Jawa, Negara Indonesia gemah ripaloh jinawi toto tentrem kerto rahajo. Bukan malah jauh dari makna pribumi yang diharapkan oleh kita, bangsa Indonesia yang selalu hidup rukun, damai, makmur, dan sejahtera seluruh rakyatnya di era modern milenial saat ini, kata Haikal. Dia menyatakan bila menoleh ke belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia di era kolonialisme penjajahan Belanda, semua suku bangsa ikut berjuang. Maka apa salahnya jika Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024 yang dahulu leluhurnya di era penjajahan Belanda telah ikut berjuang tanpa batas merebut kemerdekaan dan keutuhan NKRI, kata Haikal. Menurut Haikal, secara keturunan atau terah nasionalisme Anies Baswedan juga tidak perlu diragukan. Dia memastikan mantan gubernur DKI Jakarta ini adalah putra terbaik bangsa Indonesia yang lahir di Kuningan, Jawa Barat. Indonesia merupakan cucu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Abdurrahman Baswedan. Haikal juga menegaskan Anies bukan anak atau cucu pengkhianat negara maupun koruptor sehingga memiliki hak yang sama sebagai anak bangsa dalam berpolitik. Sebagai pihak yang mengenal dekat pribadi Anies Baswedan yang memiliki toleransi jiwa nasionalisme yang sangat tinggi terhadap keutuhan NKRI, maka saya berharap kepada semua pihak jangan lagi ada yang menyimpulkan bahwa dalam menggunakan istilah pribumi itu dengan pola pikir yang negatif, apalagi disalahartikan dengan destruktif seperti rasisme, ujarnya. Pernyataan Laude Umar Bonte diduga gagal paham soal pribumi, kata Haikal di Jakarta pada Sabtu 13 Mei 2023. Haikal menyayangkan pernyataan Umar Bonte yang dinilainya rasis dalam pola pikirnya terkait toleransi kebangsaan. Menurut Haikal, Umar Bonte gagal paham dalam konteks melihat ke belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia di era melawan kolonialisme penjajahan Belanda. Dia mengingatkan berbagai macam suku dan ras bangsa Indonesia sama-sama berjuang untuk kemerdekaan tanpa membeda-bedakan. Saya menyarankan agar Laude Umar Bonte itu memberikan semangat kepada para pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia. Pentingnya keberadaan gerakan pribumi di negara kita tercinta, Indonesia yang sangat kaya dengan berlimpahnya sumber daya alam.